Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempraktikkan konseling individual untuk memenuhi tugas keterampilan dasar komunikasi konseling yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Asrowi, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wahyu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rindang, selamat datang. Terima kasih Bu Wahyu. Gimana kabarnya nih Mbak? Kelihatannya bahagia sekali ya hari ini. Alhamdulillah Bu, saya kabar baik, sehat. Bu Wahyu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, saya juga sehat. Oh iya Mbak Rindang, gimana nih? Udah masuk minggu-minggu UTS ya? Apa tugasnya makin numpuk atau malah udah berkurang nih tugasnya? Alhamdulillah tugasnya semakin banyak Bu menjelang UTS. Kebetulan juga lebih banyak tugas kelompok daripada tugas individu. Jadi sibuknya itu lebih ke diskusi kelompok itu Bu, karena kan online ya. Jadi butuh lebih banyak komunikasi untuk menyelesaikan tugasnya begitu Bu. Oh, seperti itu ya Mbak. Jadi harus bisa pintar-pintar untuk membagi waktu ya Mbak, biar bisa terlaksana semuanya. Betul sekali Bu Wahyu. Oh iya, kemarin itu kan Mbak Ridang sempat cerita ya mengikuti beberapa UKM nih. Gimana bisa membagi waktu atau udah mulai keteteran dengan tugas kuliah? Alhamdulillah masih aman terkendali Bu, dan soalnya gini Bu, kebetulan UKM yang saya ikuti di kampus itu sedang nonaktif Bu, jadi belum ada kegiatan penting gitu Bu, jadi masih longgar untuk di dalam kegiatan kampusnya. Tapi kalau organisasi yang saya ikuti di luar kampus kebetulan mengadakan kegiatan bakti sosial di mana saya juga berkontribusi di sana. Tapi alhamdulillah masih bisa mengatur waktu Bu, karena juga di luar jam perkuliahan begitu, jadi masih bisa mengatur waktu dengan perkuliahannya begitu. Alhamdulillah, keren sekali ya Mbak Rindang bisa tugas kuliahnya juga lancar, UKM-nya juga lancar, keren sekali nih Mbak Rindang. Hasil dari topik kemarin nih ya Mbak, kan kita membahas masih ada yang harus dipertimbangkan sama Mbak Rindang sama kedua orang tua nih. Kan kemarin kesepakatan yang kita di akhir konseling itu Mbak Rindang akan mengkomunikasikan lagi dengan orang tua seperti itu ya Mbak. Apakah itu sudah menemukan titik terang? Alhamdulillah, jadi gini Bu, saya pengen cerita sedikit nih. Jadi ketika saya selesai konseling dengan Bu Wahyu, pada malam harinya saya coba ngobrol sama ibu saya gitu, karena ayah saya lagi di luar kota kan Bu, jadi belum bisa mengomunikasikan hal ini begitu. Kemudian saya tanya ke ibu berpendapat bahwa sebaiknya saya melanjutkan di program studi ini. Bagaimanapun usahanya, tetap diusahakan gitu. Jadi jangan sampai menyerah hanya karena kamu terlena dengan apa yang kamu inginkan gitu katanya Bu. Terus juga pokoknya intinya diusahakan dulu semaksimal mungkin, usaha-usahanya masih bisa dimaksimalkan. Maksudnya masalah-masalah seperti itu, misal saya tidak bisa memahami perkuliahan, itu masih bisa diatasi. Kamu bisa ikut kursus bahasa Inggris, nanti bisa difasilitasi oleh ayah gitu. Kemudian 2 hari setelah saya cerita sama ibu, saya coba ngobrol sama ayah, dan ayah sepakat dengan ibu bahwa dijalani dulu perkuliahannya sampai saya akhirnya benar-benar capek gitu, sampai saya benar-benar akhirnya menyerah gitu. Dan ayah juga sepakat untuk memfasilitasi saya mengikuti kursus bahasa Inggris untuk menunjang keterampilan dalam berbahasa Inggris seperti itu. Jadi kesimpulannya, setelah ngobrol dengan orang tua tetap sepakat untuk sebaiknya saya tetap melanjutkan di program studi sastra Inggris ini gitu Bu. Oh, begitu ya Mbak. Berarti pada intinya hasil dari diskusi dengan orang tua kemarin itu tetap untuk menjalani perkuliahan yang saat ini sedang Mbak Rindang sudah jalani. Tapi akan difasilitasi lebih lagi oleh orang tua, misalnya mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilannya Mbak Rindang. Seperti itu ya? Iya Bu, betul sekali. Nah, setelah hasil diskusi itu nih, Mbak Rindang punya pemikiran berbeda nggak dengan minggu lalu? Minggu lalu kan Mbak Rindang masih bimbang, apakah akan tetap di sini di pilihan orang tua atau akan
resign untuk melanjutkan di cita-citanya Mbak Rindang? Apakah ada pemikiran lain, Mbak? Iya Bu, jadi saya merasa pemikiran saya lebih terbuka setelah ngobrol dengan orang tua karena akhirnya saya tahu bagaimana pandangan orang tua, kemudian saya juga bisa membandingkan dengan pertimbangan saya begitu Bu. Dan setelah saya menjalani perkuliahan sampai pekan ini, saya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di kelas Bu, minimal seperti itu. Jadi saya sudah coba mengobrol, meminta bantuan ke mereka kalau saya tidak tahu, misalnya saya bertanya apa yang saya tidak paham, kemudian mereka juga mau membantu dengan tangan terbuka, dan saya juga sempat ngobrol Bu sama mereka kalau saya ini nggak bisa mata kuliah ini gitu. Mereka dengan telaten dan sabar mengajari saya, dan mereka dengan siap sedia membantu saya supaya saya bisa paham dengan mata kuliah tersebut begitu Bu. Jadi saya merasa bahwa mulai ada titik kenyamanan di prodi yang saya jalani saat ini begitu Bu. Oh begitu ya, Mbak Rindang jadi sudah mulai enjoy, sudah mulai nyaman, apalagi dengan ditambah sudah bisa membuka diri nih dengan teman-teman gitu ya Mbak. Lalu Mbak Rindang sudah merasakan apa nih selain nyaman itu? Apakah ada perasaan lain misalnya yang masih mengganjal nih setelah 1 minggu kemarin mengikuti perkuliahan? Ya Bu, jujur saja sebenarnya ada satu titik di mana saya masih berharap saya bisa mengejar program studi yang saya inginkan itu Bu. Jadi apa ya Bu, rasanya masih agak iya nyaman, tapi ada sedikit rasa nggak legowo gitu loh Bu. Gitu. Jadi gimana ya Bu ya, rasanya tuh masih berharap aduh aku pengen banget nih tapi udah terlanjur nyaman, jadi ragu-ragunya malah seperti itu Bu jatuhnya. Jadi aku udah nyaman nih tapi aku pengen banget gitu, aku masih pengen ke program studi yang saya maksud itu Bu, begitu. Oh gitu ya loh. Tadi perasaan Mbak Rindang sudah mulai enjoy, sudah mulai bisa mempertimbangkan dengan hasil diskusi dengan orang tua juga, sudah mulai membuka diri dengan teman-teman. Kok sekarang lebih ragu lagi? Kenapa ya Mbak? Gini Bu, karena kan itu adalah keinginan dari lubuk hati dan itu sudah jauh-jauh hari begitu Bu. Maksudnya itu sudah masuk ke dalam rencana masa depan saya begitu kan Bu. Nah tetapi karena distraksi keinginan dari orang tua, jadi saya merasa hal itu patut diperjuangkan gitu Bu. Jadi saya merasa bahwa ini kan keinginan saya yang paling dalam, ini keinginan saya yang benar-benar saya cita-citakan sejak lama begitu Bu. Jadi makanya rasa itu muncul kembali begitu Bu, walaupun intensitasnya tidak sebanyak sebelumnya begitu Bu. Ya begitu. Oh, jadi masih seperti itu ya Mbak. Apa Mbak Rinda nggak sayang nih kemarin sudah mengeluarkan tenaga untuk berada di program studi ini, sudah juga difasilitasi oleh orang tua juga sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk Mbak Rindang tetap berada di program studi ini gitu ya Mbak. Apa nggak merasa sayang? Sayang sekali Bu sebetulnya kalau dibilang seperti itu. Maksudnya sudah effort juga kan di sini jalurnya kan tes juga ya Bu. Jadi bersaing dengan banyak orang gitu. Dan ini merupakan anugerah gitu Bu, karena saya bisa lolos di antara ribuan orang yang nggak lolos gitu. Terus kemudian juga effort tenaga, pikiran, kemudian biaya itu pasti. Mungkin kalau seperti itu saya sangat disayangkan kalau saya melepaskan begitu saja, apalagi sudah menjalin komunikasi dengan teman gitu Bu. Dan menurut saya cukup intens gitu Bu komunikasi saya dengan teman-teman saya ini gitu, karena saya saling membutuhkan dengan mereka begitu Bu. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya, jadi betul sekali yang tadi disampaikan oleh Mbak Rindang, kan sudah banyak juga yang dikorbankan untuk Mbak Rindang berada pada titik ini pun itu sudah melalui perjuangan yang tidak mudah gitu ya Mbak. Akan sangat sayang kalau Mbak Rindang mungkin tetap bisa bersikeras untuk tetap berada nanti mengejar cita-cita begitu ya Mbak. Lalu Mbak Rindang, apakah Mbak Rindang tidak memikirkan nih dampak kedepannya kalau misalnya Mbak Rindang melepaskan program studi sastra Inggris ini? Kan Mbak Rindang sudah mengorbankan banyak hal. Apa Mbak Rindang siap untuk bertanggung jawab? Padahal kan untuk mengejar di program studi yang Mbak Rindang inginkan, itu nanti harus memulai dari nol lagi, harus bersaing lagi, dan itu tidak pasti begitu Mbak. Apa Mbak Rindang sudah siap untuk bertanggung jawab?
Jujur setelah pemikiran-pemikiran saya dengan orang tua juga, pertimbangan orang tua juga, dan apa yang sudah saya alami di perkuliahan sejauh ini, saya merasa belum siap gitu, Bu. Walaupun saya ingin gitu, karena mempertimbangkan resiko-resikonya gitu, ketidakpastian antara saya keterima atau tidak, kemudian effort dan usaha yang saya keluarkan untuk mengikuti tes kembali, tenaga, pikiran, terus mengeluarkan biaya lagi. Begitu saya rasa saya belum siap untuk melepaskan ini dan mengejar hal itu. Mungkin itu hanya apa ya Bu, saya hanya berusaha untuk saya akan berusaha untuk menekan perasaan itu Bu. Maksudnya ayolah kita hadapi realitanya di sini dan yang sudah ya sudah begitu. Keren sekali pemikiran Barindang, betul. Saya setuju dengan pemikiran Barindang yang kali ini. Jadi kan kita itu sebagai manusia, kita boleh untuk bercita-cita. Kita juga boleh untuk terus mengejar cita-cita itu. Tapi kan garis dari Allah itu kan yang terbaik ya Mbak. Jadi sudah diarahkan oleh Allah dengan banyak pertimbangan juga seperti itu. Lalu Mbak Rindang, setelah tadi kan saya lihat Mbak Rindang sudah mulai yakin kembali nih untuk tetap berada di program studi ini. Apa Mbak Rindang punya rencana ke depan setelah ini akan melakukan apa? Ya Bu, jadi saya sudah merencanakan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris melalui rekomendasi dari teman saya, karena kebetulan waktu saya ngobrol dengan teman saya terkait belajar bahasa Inggris begini, itu dia merekomendasikan tempat kursus yang sama dengan dia gitu. Jadi kebetulan dia juga ikut kursus dan dia rekomendasikan hal itu karena menurutnya kursus ini efektif dan efisien gitu, apalagi juga biayanya terjangkau. Nanti dia juga mengajak untuk jadwalnya disamakan aja sama teman saya itu supaya nanti kita berangkatnya bisa bareng-bareng, jadi belajarnya kursusnya itu lebih semangat gitu Bu kalau ada temannya yang sudah dikenal. Dan orang tua juga alhamdulillah sudah support, sudah mau memfasilitasi, dan saya juga sudah mendiskusikan hal ini Bu dengan orang tua kalau saya mau kursus di tempat yang sudah dimaksudkan itu oleh teman saya begitu Bu. Iya, itu bagus sekali. Saya mendukung banget nih dengan rencana Mbak Rindang untuk terus meningkatkan keterampilan supaya lebih enak nih nanti ke depannya untuk menjalani di sastra Inggris ini gitu ya Mbak. Nah, dari Mbak Rindang itu apakah Mbak Rindang punya sedikit keraguan gitu misalnya keraguan soal apa yang lain dari yang tetap bersangkutan dengan hal ini tapi masih punya keraguan yang lain gitu misalnya, apakah masih ada? Saya merasa sudah cukup yakin Bu dalam keputusan saya kali ini. Oh gitu ya, jadi sekarang Mbak Rindang itu sudah merasa yakin dengan keputusan kali ini ditambah dengan beberapa pertimbangan juga yang tadi sudah Mbak Rindang diskusikan dengan orang tua, yang sudah Mbak Rindang lihat nanti dampaknya seperti apa, apakah Mbak Rindang siap untuk bertanggung jawab, begitu ya Mbak? Iya Bu, betul sekali. Nah baik, saya juga sebenarnya mendukung nih dengan yang tadi Mbak Rindang akan lakukan, karena saya yakin Mbak Rindang itu nantinya bisa. Kemarin Mbak Rindang hanya mungkin belum enjoy, belum merasa oh saya belum mempunyai teman, saya belum bisa membuka diri begitu, apalagi kan ditambah ada cita-cita yang masih ingin untuk dikejar begitu ya Mbak. Tapi sekarang saya lihat Mbak Rindang sepertinya sudah yakin, sudah ingin lebih meningkatkan skill juga nih supaya nantinya bisa lebih nyaman, lebih enjoy berada di program studi ini gitu ya Mbak. Baik, Betul setelah sekali, saya Bu. simpulkan untuk konseling hari ini itu mungkin Mbak Rindang sudah yakin, sudah menemukan titik terang untuk tetap berada di program studi kali ini yang Mbak Rindang sudah jalani, karena Mbak Rindang sudah mulai enjoy, Mbak Rindang sudah mulai bisa membuka diri dengan teman, bahkan sudah mengobrol intens dengan teman, sudah disarankan untuk mengikuti kursus di tempat teman juga ya Mbak, dan itu pun didukung oleh orang tua gitu, itu sudah bagus sekali gitu. Jadi saya rasa mungkin konseling kali ini bisa dicukupkan. Apakah Mbak Rinda sudah merasa cukup atau mungkin masih kita perlu konseling lanjutan Mbak? Sejauh ini saya sudah merasa cukup Bu, karena saya sudah mantap dengan keputusan yang sudah saya buat tadi, dan saya siap
mempertanggungjawabkan keputusan saya tadi, Bu, begitu. Iya, bagus sekali nih Mbak. Saya juga yakin nih, tadi kan Mbak Rindang juga sempat ragu ya tadi di awal-awal tadi itu sempat saya tanya apakah perasaan Mbak Rindang sekarang tadi sempat ragu, tapi tadi kita juga sudah mendiskusikan dengan beberapa pertimbangan dan Mbak Rindang itu sudah mulai yakin gitu. Kalau masalah keyakinan, semua orang juga pasti pernah nih tiba-tiba nanti Mbak Rindang misalnya satu hari ke depan kok mulai ragu lagi, tapi kita itu juga harus bisa nih, oh iya kemarin waktu konseling dengan Bu Wahyu saya sudah bisa untuk bertanggung jawab, saya sudah bisa mengambil keputusan ini nih, jadi saya harus tanggung jawab, saya harus bisa tetap berada di sini dengan beberapa pertimbangan kemarin ya Mbak. Betul sekali, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Rindang. Mungkin karena Mbak Rindang sudah merasa cukup dan tidak ada konseling lanjutan. Terima kasih atas Mbak Rindang sudah mempercayakan permasalahan Mbak Rindang kepada saya selaku konselor di sini. Saya juga hanya sebagai fasilitator Mbak Rindang saja karena Mbak Rindang sendiri juga aktif untuk akan melakukan apa yang sedang dirasakan. Jadi Mbak Rindang secara tidak langsung itu sudah menemukan solusi atas permasalahan Mbak Rindang sendiri. Jadi mungkin konseling ini dapat diakhiri ya Mbak. Ya Bu, bisa, silahkan. Iya, terima kasih ya Mbak Rindang. Sampai bertemu lain waktu. Terima kasih Bu Wahyu atas bantuannya sudah diberikan. Saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Wahyu. Terima kasih kembali. Selamat pagi Mbak. Sekian video konseling individual dari kelompok 9. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.